Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarmu? Tetap semangat belajar ya. Bertemu kembali dengan Ibu Diana Zulita. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Nah, ketika menyebut cerita fantasi, apa sih yang ada di dalam pikiranmu? Ya, cerita fantasi merupakan salah satu jenis dari cerita narasi. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa cerita narasi itu terdiri atas beberapa. Di antaranya ada cerita inspiratif, kemudian ada juga berupa cerpen atau novel. Nah, khusus untuk kali ini kita akan bercerita tentang cerita fantasi. Nah, apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah sebuah jenis teks narasi yang berisi kisah imajinatif dan tidak terikat pada realitas. Dalam cerita ini, baik itu tokoh, latar, atau peristiwa, seringkali melibatkan hal-hal yang mustahil atau supranatural. Nah, contohnya seperti adanya kekuatan magis, dunia lain, atau makhluk ajaib. Nah, contoh dari cerita fantasi, mungkin kamu juga sudah pernah menonton ya. Ada cerita tentang Harry Potter, yaitu sekolah sihir. Kemudian ada Narnia, kemudian ada Alice in Wonderland. Nah, ini adalah contoh-contoh dari cerita fantasi yang pernah kita saksikan di televisi. Oke. Berikutnya adalah ciri-ciri cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ini memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah adanya dunia imajinatif. Jadi itu yang membedakan cerita fantasi dari cerita pendek atau cerita inspiratif. Nah, jadi di dalam cerita fantasi itu ada dunia imajinatif yang sifatnya hayalan, ya. Tidak sama dengan realitas yang kita saksikan sehari-hari. Contohnya seperti dunia kayangan, kemudian ada istilahnya dunia bawah tanah, dan lain-lain. Kemudian tokohnya memiliki kekuatan magis, ya. Kalau cerita fantasi ini, keseringan tokoh-tokohnya itu memiliki kekuatan, ya, memiliki kekuatan supranatural atau kekuatan magis. Nah, seperti Harry Potter memiliki tongkat sihir, ada juga karakter atau tokoh yang bisa mengeluarkan sinar dari tangannya, api dari tangannya, dan segala macam. Kemudian peristiwa yang mustahil terjadi di dunia nyata. Nah, itu sudah pasti ya, karena di cerita fantasi itu alurnya berbeda dengan kisah-kisah yang ada di dalam cerpen maupun cerita naratif. Karena bisa saja seperti contohnya cerita Alice in the Wonderland, itu tokohnya masuk ke dalam lubang, kemudian tiba-tiba dia berada di dunia yang lain, seperti itu. Atau contohnya cerita Narnia, awalnya beberapa orang bersaudara naik kereta, tetapi kemudian setelah mereka kereta lewat di stasiun, tiba-tiba mereka berpindah ke alam lain di mana mereka bisa berbicara dengan karakter-karakter yang berupa binatang seperti Alan, si raja hutan. Oke. Berikutnya adalah jenis-jenis cerita fantasi. Nah, jadi cerita fantasi itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah fantasi total, di mana keseluruhan ceritanya itu sepenuhnya berbeda dari dunia nyata. Semua elemen yang ada, baik itu tokoh, tempat, kemudian aturan-aturan dunianya bersifat imajinatif. Kalau kamu pernah menonton film The Lord of the Ring, nah itu dihuni oleh selain manusia, di dalam cerita tersebut ada hobbit, kemudian orang-orang yang bertubuh pendek, kemudian ada bangsa elf dengan telinganya yang runcing, kemudian ada bangsa orc yang berupa raksasa yang jelek, dan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian ada cerita Avatar. Cerita Avatar ini mengisahkan tentang dunia Pandora, ya, dengan ekosistem yang tidak ada di bumi, ya, dalam kenyataan kita sehari-hari. Kemudian ada cerita yang bersifat fantasi irisan.
fantasi irisan ini merupakan campuran antara dunia nyata dan dunia imajinasi. Nah, jadi sebagian ceritanya berupa kehidupan sehari-hari, kemudian satu peristiwa tiba-tiba tokoh beralih ke dunia fantasi. Nah, contohnya misalnya kalau kamu pernah menonton film itu cerita Jumanji. Ya, awalnya beberapa orang melakukan permainan papan ajaib, kemudian tiba-tiba uh, mereka terbawa ke dalam dunia fantasi. Oke, selanjutnya adalah struktur teks cerita fantasi. Nah, untuk struktur baik cerita fantasi, cerita inspiratif maupun cerpen itu cenderung alurnya sama, di mana terdapat 3 komponen di dalamnya, yaitu adanya orientasi. Orientasi ini berupa pengenalan tokoh, waktu, atau latar ya, latar tempat, latar waktu. Kemudian cerita berjalan, kemudian terjadi konflik atau komplikasi, kemudian ada klimak, puncak masalah, dan diakhiri dengan resolusi atau penyelesaian. Selanjutnya akan kita bahas adalah tentang unsur kebahasaan yang terdapat di dalam cerita fantasi. Nah, di dalam cerita fantasi kita akan menemukan adanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, apa sih yang membedakan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Nah, seperti yang Ibu tayangkan ini, Ibu paparkan. Kalimat langsung contohnya adalah seperti ini ya. Kata-kata yang diucapkan oleh tokoh Zephyr, seperti ini penulisannya. Zephyr berkata, kita beri tanda koma, kemudian kata-kata yang diucapkan oleh Zephyr diapit oleh tanda petik. Zephyr berkata, kita harus segera pergi sebelum malam tiba. Nah, kalimat tidak langsungnya ibaratnya kata-kata ketika Zephyr berkata itu diceritakan ulang oleh orang lain. Jadi kalimat tidak langsungnya akan menjadi Zephyr mengatakan bahwa mereka harus segera pergi sebelum malam tiba. Nah, jadi jika kalimat langsung diucapkan oleh orang pertama, maka kalimat tidak langsung disampaikan oleh orang kedua atau orang ketiga. Berikutnya adalah menggunakan majas. Nah, karena cerita fantasi merupakan salah satu karya sastra di mana bahasa-bahasa yang digunakan cenderung bersifat konotasi, maka penggunaan gaya bahasa sering ditemukan di dalam sebuah cerita fantasi. Misalkan majas hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya, kilauan cermin itu seperti 1000 bintang yang meledak dalam sekali waktu. Jadi ucapan kata 1000 bintang merupakan penggunaan majas hiperbola, majas yang melebihkan. Kemudian ada majas personifikasi. Benda mati seakan-akan hidup melakukan tindakan layaknya manusia. Contohnya, pohon-pohon di negara Aurora menari mengikuti irama angin lembut. Kata menari ini adalah tindakan yang menunjukkan bahwa kalimat ini menggunakan majas personifikasi. Majas lainnya adalah metafora atau perbandingan secara langsung. Contohnya, Alia adalah cahaya dalam kegelapan negeri Aurora. Alia dibandingkan dengan cahaya. Oke. Berikutnya adalah menggunakan kosakata imajinatif ya. Contohnya di dalam cerita fantasi, semisal kalau untuk kata tempat misalnya ada hutan cahaya, lembah bintang, kastil awan, atau kalau berupa makhluk ada naga bersayap pelangi, rusa bersinar, ada burung api, atau benda magis seperti tongkat ajaib, cermin dimensi, batu kehidupan, dan lain-lain. Oke, sekarang kamu akan berlatih membaca dan memahami sebuah cerita fantasi, kemudian melakukan analisis terhadap unsur kebahasaan dan strukturnya. Mari kita baca bersama. Judulnya adalah Petualangan di Negeri Aurora. Ini merupakan sinopsisnya. Ya,
Alia, seorang remaja biasa, tanpa sengaja menemukan cermin tua di loteng rumahnya. Ketika menyentuh cermin itu, ia terhisap masuk ke negeri Aurora, dunia yang dipenuhi makhluk magis dan tanaman bercahaya. Di sana, ia bertemu dengan seekor naga kecil bernama Zephyr yang meminta bantuannya untuk menyelamatkan negeri itu dari raja jahat yang ingin menghapus semua warna dan cahaya. Dengan bantuan Zephyr dan tongkat ajaib yang ditemukan di tengah hutan misterius, Alia memulai petualangan penuh tantangan untuk mengembalikan harmoni negeri Aurora. Mari kita lihat analisis dari cerita petualangan di negeri Aurora. Kita lihat analisis terlebih dahulu dari unsur ceritanya. Unsur pembangun cerita kita lihat dari tokoh. Jadi ada 3 tokoh yang dominan di sini. Ada Alia sebagai tokoh utama, seorang remaja pemberani. Jadi remaja pemberani ini adalah karakter atau penokohan dari Alia. Kemudian Zephyr, seekor naga kecil yang mendampingi Alia. Kemudian Ratu Jahat adalah pemeran antagonis yang ingin menguasai negeri Aurora. Jadi kalau Ratu Jahat adalah pemeran antagonis, maka Alia di sini adalah pemeran protagonis. Selanjutnya ada latar. Nah, latarnya ada 2. Yang pertama dunia nyata berarti di loteng rumah Alia, kemudian dunia fantasi berupa negeri Aurora dengan tanaman bercahaya dan makhluk magis. Jadi cerita ini merupakan jenis cerita fantasi irisan di mana terdapat 2 latar yang seolah di dunia nyata dan latar di dunia fantasi. Berikutnya adalah tema. Nah, tema dari cerita ini adalah perjuangan melawan kejahatan dan menjaga keseimbangan alam. Kemudian alurnya menggunakan alur maju, dimulai dari Alia menemukan cermin hingga menyelesaikan misinya. Nah, jadi alur ini sendiri, teman-teman, terdiri atas 3 ya. Ada namanya alur maju, ada namanya alur mundur, kemudian ada namanya alur maju mundur. Nah, perbedaan dari ketiga ini dilihat dari segi waktu penceritaan. Nah, jika alur maju, maka dari awal cerita sampai akhir cerita menunjukkan penceritaannya maju. Kalau alur mundur, berarti ketika awal cerita diceritakan hari ini, misalnya ketika cerita berjalan menceritakan kisah-kisah sebelumnya, itu alur mundur. Tapi kalau alur maju mundur, cerita diawali dengan hari ini, kemudian cerita berlanjut esok hari, kemudian ada satu bagian ceritanya menceritakan kisah sebelumnya, kisah ketika tokoh di masa kecil dan sebagainya. Itu namanya alur maju mundur. Oke, selanjutnya adalah pesan moral atau amanat. Jadi cerita ini memberikan pesan tentang keberanian dan kerjasama dapat mengalahkan kegelapan. Oke, demikian untuk materi cerita fantasi. Semoga kamu semua bisa memahami dengan baik. Oh ya, satu lagi kita akan melihat struktur cerita dari cerita Aurora tadi. Cerita Alia di negeri Aurora terdiri atas 3 bagian ya. Di bagian orientasi berupa Alia menemukan cermin tua yang membawanya ke negeri Aurora. Kemudian komplikasinya, permasalahannya, Ratu Jahat berusaha menghapus semua cahaya dan warna dari negeri itu. Kemudian resolusi atau penyelesaian masalahnya adalah Alia bersama Zephyr menggunakan tongkat ajaib untuk mengalahkan ratu dan mengembalikan harmoni di negeri Aurora. Itu dia analisis untuk struktur cerita. Nah, oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Nah, ini merupakan bagian tantangan untuk agar kamu lebih memahami materi cerita fantasi ini. Silahkan kamu cari, temukan sebuah cerita fantasi yang menarik berupa bacaan atau video. Silahkan dibaca atau disimak. Kemudian lakukan analisis terhadap struktur dan unsur kebahasaannya. Oke, semangat belajar dan tidak ada yang sia-sia selagi kita mau berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.